Selamat datang di channel YouTube aku. Di video perdana aku ini, aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman aku waktu aku ikut UTBK 2019 kemarin. Dan akhirnya aku keterima di Fakultas Hukum 4 sesuai dengan keinginan aku. Buat kalian yang pengen juga keterima di kampus yang kalian inginkan dan kalian impikan, jangan lupa saksikan video aku sampai akhir ya. Oke, sebelumnya, hai, aku Karen Siski Pesada dan aku biasanya dipanggil Karen. Dan saat ini, aku adalah mahasiswa di Fakultas Hukum 4. Di channel YouTube aku ini, aku akan banyak membahas tentang konten-konten beauty dan tips-tips tentang lifestyle. Jadi buat kalian yang tertarik dengan topik-topik ini, boleh banget di subscribe, like, dan komennya ya. Oh iya, jangan lupa juga kalian on notifikasinya. Jadi setiap aku upload video, kalian gak ketinggalan nonton video aku, karena aku bakal banyak banget sharing tentang hal-hal yang pastinya akan bermanfaat buat kalian. Sekarang aku bakal ceritain tentang pengalaman aku waktu aku UTBK dan SBMPTN di tahun lalu. Dimulai dari waktu aku SMA, jadi aku itu SMA di SMA Negeri Bandung. Dan dari kelas 10 itu, aku udah sibuk banget ikut seleksi di salah satu ekskul dan salah satu organisasi. Dimana dua hal ini tuh membuat aku sangat sibuk. Bahkan di kelas pun aku sibuk ngerjain tugas buat ekskul dan organisasi ini, bukan buat merhatiin guru. Otomatis, aku tuh kan ketinggalan pelajaran banget ya. Dan di kelas 11 pun, hal itu terjadi lagi. Aku menjadi pengurus OSIS dan aku menjadi pengurus di ekskul ini, dimana hal itu tuh membuat aku menjadi semakin sibuk dibandingkan waktu kelas 10. Padahal waktu kelas 10 tuh mama aku udah ngasihin aku di Hidayah, dan kelas 11 mama aku ngasihin aku di EduLab, tapi aku tuh gak manfaatin hal itu dengan baik gitu loh. Padahal fasilitasnya tuh udah ada, tapi ya emang akunya aja yang gak manfaatin. Aku jarang datang les, aku jarang ikut les, aku jarang tambahan. Ya, intinya ketinggalan pelajaran lah. Dan di kelas 12 tuh, kelas 12 awal, aku sadar kalau aku terus-terusan kayak gini, aku gak akan maju. Aku bahkan takut banget kalau aku tuh gak akan keterima SBMPTN gitu loh. Aku gak akan keterima di PTN manapun. Sedangkan salah satu cita-cita aku tuh aku pengen keterima di PTN biar buat orang tua aku tuh bangga gitu sama aku. Tapi aku juga sadar kalau aku tuh gak bisa ngajar di IPA karena waktu setahun menurut aku tuh kurang banget. Sedangkan IPA tuh kan materinya banyak banget ya. Dan kebanyakan tuh kan logika dan perhitungan rumus-rumusnya itu. Dan ya itu agak susah buat dihafalin dan buat dimengerti gitu loh. Karena dari awal kelas 10 tuh aku nggak mendalami hal itu. Jadinya saat itu aku memutuskan untuk pindah jurusan ke IPS. Dan dari kelas 12 awal itu aku minta ke mama aku buat les inten. Dan aku milih langsung IPS. Kenapa? Karena UTBK itu kan cuma tinggal waktu setahun lagi. Sedangkan aku tuh belum belajar IPS sama sekali. Emang sih pernah waktu kelas 10 dan kelas 11 tuh aku belajar geografi, ekonomi, dan sejarah. Tapi aku belum mendalami hal itu gitu. Bahkan aku belum belajar sosiologi sama sekali. Jadi aku tuh takut banget ketinggalan dan aku takut banget nggak ngerti pelajarannya itu. Makanya aku yaudah IPS aja. Sedangkan kalau misalnya buat di IPA itu, karena aku SMA di IPA, aku SMA jurusan IPA, otomatis aku US dan UN-nya jurusan IPA kan. Tapi buat US dan UN tuh aku masih bisa ngejar di tambahan-tambahan di inten gitu. Jadi kalau buat les primernya, aku fokusnya di IPS gitu. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya apa sih alasan aku untuk memilih Fakultas Hukum? Apa sih yang memotivasi aku untuk memilih Fakultas Hukum ini? Kayaknya kalau dipikir-pikir alasannya benar-benar random banget deh. Kayak sangat-sangat random lah. Tapi ya ini adalah alasan yang sejujurnya sebenarnya dan yang akan aku bagikan ke kalian. Ya singkat cerita, waktu aku kelas 12, atau kayaknya sebelum aku kelas 12 deh, aku sempat nonton TV series atau drama Korea yang judulnya itu While You Were Sleeping, yang mungkin sebagian besar dari kalian juga udah pernah tahu drama itu kan, karena itu waktu itu viral banget. Ya, di drama itu tuh menceritakan tentang seorang jaksa yang selalu berjuang dan berusaha mati-matian untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Dan dia selalu memiliki cara dia sendiri untuk menemukan bukti-bukti yang dapat memberatkan si pelaku. Lalu dia juga selalu berhasil untuk mengalahkan si pengacara yang membela pelaku dan menyatakan pelaku ini salah, gitu. Dan gak tahu kenapa, di scene dimana mereka sedang dalam persidangan dan jaksa tersebut menyatakan bahwa si pelaku ini salah, itu membuat aku tuh merinding dan benar-benar memotivasi aku untuk aku pengen kayak dia. Aku ingin menjadi jaksa seperti dia yang dapat dengan berani membela kebenaran dan mencari keadilan gitu. Dan selalu dapat menuntaskan segala kasus-kasus yang ada. Ya, sejak saat itulah aku memutuskan untuk fokus untuk mengejar cita-cita aku
agar aku dapat diterima di Fakultas Hukum, dan agar aku dapat menjadi seorang jaksa dan pengacara yang aku inginkan. Amin, doain ya. Ya, aku berusaha untuk mati-matian belajar keras agar aku dapat mendapatkan nilai bagus di UTBK, dan tentunya tipsnya nanti aku bakal bagiin ke kalian di video selanjutnya ya. Tungguin aja. Baik lagi, akhirnya aku keterima di Fakultas Hukum dengan segala perjuangan yang aku lakuin dan segala motivasi yang aku lakuin. Akhirnya aku terima gitu loh. Jadi aku pengen ngasih tau aja sih kalian, buat kalian yang termotivasi juga dengan alasan random seperti aku, kalian tuh jangan malu. Justru itu tuh harusnya membuat kalian tuh semakin memiliki niat dan usaha lebih untuk dapat mengejar itu gitu loh. Buktinya aku berhasil. Aku berhasil dengan alasan aku ini, dan aku berhasil mengejar itu. Sekarang aku dapetin gitu. Oke, dan akhirnya tiba di masa dimana aku harus menjalankan UTBK ini. Jadi di tahun aku, atau maksudnya di tahun 2019 kalian, kita tuh dikasih kesempatan buat ikut UTBK. Dan UTBK yang pertama tuh aku ngambil di tanggal 27 April. Terus yang UTBK kedua tuh aku ngambil di tanggal 25 Mei. Dimana tuh dua-duanya tuh hari Sabtu. Dan di UTBK pertama ini, aku ngambilnya di Unpad. Karena kan kita bisa milih sendiri ya, kapan dan di mananya. Sesuai maunya kita. Kenapa aku milih di Unpad? Karena, I don't know why, tapi aku punya sugesti kalau aku di Unpad, itu akan semakin mendekatkan aku dengan tujuan aku. Dan pas saat aku ujian, ternyata ya soalnya lebih banyak ke pengetahuan umum. Jadi ya sekalinya kita nggak tahu, ya udah kita cuma bisa nembak gitu. Tapi ya nembaknya juga jangan asal-asalan. Aku kemarin juga berusaha semaksimal mungkin sih. Kan aku juga bukan orang yang sempurna ya. Jadi aku berusaha untuk nembak ya se-feeling aku yang benernya gitu kayak gimana makanya aku nembak itu. Dan pas di hari dimana 10 hari kemudiannya dimana itu hasilnya keluar, sebenarnya aku cukup kecewa sih, bahkan kecewa banget gitu, karena kalau dirata-ratain hasil aku tuh cuma dapatnya tuh 551,9. Nih hasilnya kalian bisa lihat di sini, aku bakal taruh di sini, dimana itu tuh kecil, benar-benar kecil. Sedangkan teman-teman aku cerita kalau mereka tuh dapetnya besar-besar kayak 600, 700. Itu kan kayak ngebuat aku insecure banget, ngebuat aku takut banget, kecewa banget. Kenapa aku bisa kecil sedangkan yang lain tuh kayak tinggi-tinggi gitu. Berarti ada yang salah kan? Tapi kalau aku terus-terusan kecewa, aku terus-terusan nggak mood buat belajar, itu malah makin membuat aku semakin gagal kan. Sedangkan ini tuh usaha terakhir aku gitu, upaya terakhir aku. Dan aku masih punya kesempatan di UTBK yang kedua. Dan itu tuh masih ada waktu sekitaran 3 mingguan lagi kalau nggak salah buat nyampe ke UTBK yang kedua di tanggal 25 Mei ini. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin lebih giat belajar, aku berusaha keras buat lebih banyak lagi latihan soal, pokoknya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di UTBK yang pertama aja pokoknya itu. Dan UTBK yang kedua ini aku milihnya di UPI karena UPI itu masih bisa aku jangkau gitu, maksudnya papa aku masih bisa nganterin aku sana karena kan aku tinggalnya di Bandung, jadi ya masih bisa dianterin lah ke sana. Dan aku ngambilnya sesi pagi-pagi, agak bener-bener deg-degan sih, nervous banget gitu waktu pas mau masuk ke ruang ujiannya. Dan yang pas di ruang ujian kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan gitu. Karena segala usaha yang udah kita lakuin, kalau kita nggak berdoa sama Tuhan, dan kalau nggak dikasih jalan sama Tuhan, itu nggak akan berhasil. Jadi aku menyerahkan diri aku kepada Tuhan, aku berdoa terus-menerus biar aku tuh bisa berhasil gitu lah. Dan pas aku ujian, untungnya ada beberapa soal yang udah aku kerjain di UTBK yang pertama. Jadi untungnya juga tuh sebelumnya aku tuh udah nanya ke guru les aku soalnya kayak gimana dan jawabannya tuh apa. Jadi seenggaknya aku tuh bisa menghemat waktu gitu. Waktu aku tuh bisa dipakai buat ngerjain soal yang lain, buat fokus ke soal yang lain. Karena kan sesi UTBK-nya di jam gitu matpolnya. Jadi emang harus bener-bener bagi waktu semaksimal mungkin, seefektif mungkin gitu loh. Dan akhirnya
waktu pas pengumuman, aku bener-bener bersyukur banget, bener-bener kayak nggak nyangka sih sejujurnya, karena nilai aku tuh bener-bener melonjak dari yang 551 di UTBK yang pertama, lalu di UTBK yang kedua aku dapat 637. Walaupun emang itu nggak sebesar yang ada dapat 700 gitu sih, cuman kan seenggaknya aku dapat 637 gitu, dan itu tuh udah merupakan angka yang membuat aku seneng. Tapi maaf banget, aku nggak bisa ngasih hasilnya karena kayaknya aku lupa nge-screenshot deh hasilnya gimana, jadi aku nggak bisa ngasih. Pokoknya intinya rata-rata aku tuh 637, dan untuk pilihan SBMPTN nanti, untuk sistemnya penilaiannya kayak gimana, itu kan cuma sistem yang sang nilai ya, karena nilai kita dua-duanya kan dimasukin, di input dua-duanya. Cuma setahu aku tuh kalau nggak salah nanti tuh sistemnya bakal milih nilai yang tertinggi. Jadi seenggaknya aku bisa agak tenang lah, kemungkinan besar aku keterima. 9 Juli 2019, hari dimana itu adalah hari pengumuman SBMPTN. Deg-degannya parah, bener-bener aduh takut banget gitu, karena biar bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan yang terburuknya kan ya, tapi juga tetap harus berharap yang terbaik. Pas banget udah jam dimana itu udah pengumuman udah kebuka, aku tuh udah buka websitenya, cuman emang agak lama sih karena kan emang banyak banget yang akses kan pasti. Terus pas kebuka, aku tuh udah masukin nama peserta aku juga udah masukin tanggal lahir aku, tapi aku belum udah klik enter karena takut banget lihat hasilnya kayak gimana kok gak keterima, tapi gimana juga kok keterima. Pokoknya bingung banget deh, bener-bener kayak bingung banget harus kayak gimana, sampai akhirnya tuh kakakku tuh bener-bener gregetan banget. Akhirnya dia nge-enter sendiri dan dia langsung teriak keterima, bener-bener teriak excited keterima di Fakultas Hukum 4 sesuai apa yang aku mau, sesuai yang aku apply di pilihan pertama. Nah itu tuh seketika aku langsung teriak, terus langsung meluk mama, dan mamaku juga langsung kayak seneng banget gitu loh, kayak loncat-loncat. Aku nggak pernah lihat mama loncat-loncat, dan pas pengumuman itu aku lihat mama loncat-loncat dan bener-bener seneng banget. Nah, akhirnya aku meluk, dan setelah aku meluk, aku juga keluar, aku ngomong ke papa aku kalau aku keterima. Maksudnya aku berhasil gitu, aku berhasil buat bikin orang tua aku bangga, aku berhasil buat gak ngecewain mereka lagi dengan cara aku bisa keterima di PTN gitu, karena salah satunya juga itu kan bisa mendengarkan beban mereka. Apa ya, aku benar-benar bersyukur banget sih, benar-benar kayak udah excited banget gitu, karena aku keterima di apa yang aku mau. Dan ya balik lagi sih, ini semua gak akan terjadi kalau aku gak dapet restu dari orang tua aku dan kakak aku. Jadi aku benar-benar makasih banget ke keluarga aku karena mereka udah selalu ngedukung aku, terutama kakak aku ya yang selalu marah-marahin aku tiap saat kalau aku gak belajar, karena salah satu faktor pendukung juga dan faktor terbesar juga tuh adalah dia yang selalu memotivasi aku tiap hari gitu, sampai akhirnya aku bisa dapetin apa yang aku mau. Itu dia cerita aku mulai dari SMA aku gimana caranya aku belajar UN dan USBN IPA sambil belajar IPS buat UTBK, gimana caranya aku nemuin jurusan yang aku mau, dan gimana caranya aku nemuin motivasi untuk aku belajar, yang juga membuktikan kalau misalnya kita tuh bisa dapat motivasi di mana aja. Dan semoga video aku ini bisa bermanfaat, memotivasi kalian ya. Aku berharap banget buat teman-teman yang nantinya akan menjalankan UTBK di tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli, semoga kalian berhasil, semoga kalian sukses, good luck dan semangat ya. Aku berharap banget semoga kalian keterima di jurusan yang kalian mau dan kampus yang kalian inginkan ya. Boleh banget share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga termotivasi ya. Oh iya, jangan lupa juga subscribe, comment, dan like. I'll see you guys next time. Bye-bye!